bermalam dalam maupun Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Aku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sandang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya nonton video inilah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Sini kita akan memviralkan orang-orang yang memang minta diviralkan. Tapi setelah diviralkan, mereka menangis di akhir musim. Dan video kali ini yang akan kita reaksi adalah Oten-Oten yang meniru Islam. Memang Oten ini sudah kehabisan cara, sahabat. Bagaimana caranya mengalahkan Islam? Itu yang ada dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, selalu setiap saat. Tapi setiap saat juga mereka hilang akal. Bagaimana caranya gitu? Ini sama seperti tikus. Bagaimana cara mengalahkan kucing? Atau bagaimana cara mengelabui kucing? Tapi mereka bingung. Selalu memikirkan caranya bagaimana dan mereka tidak menemukan caranya. Nah, sekarang ada cara baru yang mereka gunakan adalah memutarbalikkan fakta. Mereka meniru kita umat Islam. Ada azannya ditiru juga, doa dalam bahasa Arab juga ditiru, sholat juga ditiru, cara berpakaian, hijab atau menutup kepala juga ditiru. Tapi setelah itu mereka gunakan dalil bahwa mereka itu lebih dulu daripada Islam. Si ongo-ongo ini lupa bahwa Islam itu sudah ada sejak keberadaan manusia itu di dunia. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam alaihissalam diutus ke dunia ini, ke bumi ini, maka Islam itu sudah ada di permukaan bumi ini. Tapi mereka mengklaim bahwa Islam itu baru datang setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad hanya menyempurnakan agama-agama para nabi sebelumnya. Itu banyak sekali dalil di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat di dalam Bible mereka yang masih ada benarnya, itu juga membenarkan para nabi terdahulu itu, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu mentauhidkan Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Jadi cara mereka itu sangat licik, sahabat. Mereka yang meniru, tapi kita pula yang dikatakan meniru. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Contoh nih ya, Islam itu identik dengan azan. Karena Islam kalau mau beribadah itu ada panggilan suara azan. Dan bahkan kumandang azan di dunia ini itu bersaut-sautan. Tiada henti ya sahabat. Itu maha dahsyatnya azan ini. Nah, ini yang coba ditiru juga oleh Oten ini. Kita putarnya sedikit saja ya, tidak usah banyak-banyak. Saya hanya menunjukkan kepada Anda bahwa memang Oten itulah yang meniru kita. Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. Kalau memang azan ini sudah mereka miliki sejak dulu, lantas kenapa tidak semua Oten yang melakukan azan itu? Kita contohkan di Indonesia saja lah. Indonesia kan banyak juga yang Kristen, tapi tidak ada yang azan ketika mereka mau beribadah. Ya gimana mau azan? Kan dalam azannya tadi ada syahadat, sahabatnya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesusnya mereka. Tapi Yesus sendiri kan nggak pernah bersaksi, menyatakan diri bahwa dia itu adalah Tuhan. Nggak ada ayat, perintah ayat dalam Bible-nya itu untuk menuhankan dia. Nah, inilah kacaunya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga meniru cara berdoa umat Islam. Coba kita dengarkan yang ini. Ya, ini judulnya adalah doa dalam bahasa Arab, yaitu doa Bapa kami. Gitu. Coba kita dengarkan. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai hubzana gawabana atina yaum waghfir lana dzunubana. Oke, cukup ya sahabat. Jadi ini juga meniru
umat Islam ya, cara berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab. Padahal oten-oten ini selama ini kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang anti bahasa Arab. Masih ingat ya Usman Effendi yang kita sebut kuman gak pernah mandi itu, dia sangat anti dengan bahasa Arab. Bahkan Indonesia ini dikatakannya dijajah oleh Arab. Ya, agama Arab katanya, karena memang Indonesia kan mayoritas Islam, sehingga kita dikatakan kita dijajah oleh Arab. Tapi faktanya hari ini mereka kehabisan cara bagaimana cara menenggelamkan Islam ini, sehingga meniru-niru. Azan jadi tiru. Nah, ini juga doanya dalam bahasa Arab juga ditiru. Ini gimana nih si kuman gak pernah mandi kalau lihat video ini ya. Apalagi debater-debater oten, kalau kita bacakan original teks Quran kita itu, kitab kita itu, mereka panik tuh. Ngapain baca-baca bahasa Arabnya? Baca terjemahan saja. Ya karena memang mereka umat terjemahan yang tidak mau mendengarkan original teks, baik kitab kita apalagi kitab mereka, maunya terjemahan saja. Nah, dalam doa pun, doa Bapa kami itu yang diajarkan di sekolah-sekolah, di sekolah minggu, di gereja-gereja, itu juga bahasa Indonesia atau terjemahan sesuai dengan bahasa masing-masing. Tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, ini orang Indonesia, Kristen katanya, tapi menggunakan bahasa Arab dalam berdoa kepada Tuhannya. Koplak ya sahabat. Ya tapi mau gimana lagi kan? Itu namanya oten. Dan juga pakaiannya ya. Ya, pakaiannya juga meniru umat Islam. Kalau tadi kan hanya berpakaian jilbab, sudah biasa. Ada juga oten itu memakai cadar sahabat. Coba lihat yang ini ya. Ya, stop ya. Ini Anda kalau tidak hati-hati, maka Anda akan tertipu, sahabat. Ini kalau dilihat sekilas mata memandang, ini seperti muslimah ini. Muslimah taat sekali nih, sahabat ya. Pakai hijab, pakai cadar. Nah, kemudian background suaranya itu, latar belakang suaranya juga diisi dengan suara-suara, ya ada Arab-Arabnya gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat ini ada tulisan itu, nah itu lambang salib tuh, sahabat ya. Lambang salib. Ya, namanya Zahrina juga, mirip orang Islam. Ya, tapi aslinya dia adalah Kristen. Di belakang mereka katakan bahwa wanita di dalam Islam itu terkekang, ya, tidak bebas. Berpakaiannya saja tertutup semua, dihina itu ya. Tapi sekarang mereka gunakan juga cara berpakaian Islam ini, memakai hijab. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena mereka kehilangan bagaimana caranya mengalahkan Islam ini. Sholat juga ditiru oleh umat Kristen sekarang. Nah, yang ini ya, ini viral nih ya, namanya Esther Sekar Cinta ya sahabat. Ini sembahyang tengah hari. Apa bacaannya? Coba dengarkan. Bermalam dalam waktu Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sandang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya, kita stop ya sahabat. Itu dia berdiri terus tuh. Dari awal sampai akhir di videonya ini, sembahyang tengah harinya ini dia berdiri terus. Dan yang dibacanya itu dalam bahasa terjemahan ya, Mazmur 91, tapi dalam bahasa terjemahan, bahasa Indonesia. Ini coba kita buka video dia yang lain, sembahyang juga ya. Kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta selamanya segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta sang pemberi hidup, datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa. Nah, yang ini sudah ada gerakan ya, ada ruku-ruku, ada sujudnya juga nanti, yang tidak perlu kita putar sampai habis. Ya tapi inilah lucunya oten itu, meniru tapi tidak sampai selesai gitu. Dan gerakan sholat mereka itu beda-beda, sahabat. Tadi kan sembahyang tengah hari. Nah sekarang sembahyang tengah hari juga, tapi yang tadi nggak ada gerakannya, lurus saja. Kalau ini ada gerakannya. Dan bacaan setiap sembahyangnya mereka itu juga beda-beda, sahabat. Inilah yang disebut dengan agama suka-suka ya. Bunglam. Suka-suka hati mereka saja. Pokoknya mereka meniru, mempengaruhi umat Islam gitu. Bagaimana caranya mempengaruhi umat Islam ini supaya bisa ikut mereka, itu aja yang ada di benak mereka itu, sahabat. Nah, itu tadi oten yang betina. Oten betina.
ada juga Oten pejantannya, ngakunya Kristen juga, Ortodok juga, tapi gerakan sembahyangnya atau sholatnya mereka itu beda lagi. Gerakannya beda, bacaannya juga beda, sahabat. Nah, ini nih. Al-Masdul Filali Mubarakalajiati wasiati bismi Rabbi Kudus Anta ya Allah. Nah, itulah Oten. Harusnya kalau mereka yang punya aslinya gerakan sholat ini, yang pertama mestinya mereka pertahankan tuh dari dulu sampai sekarang, semua Oten ya. Yang kedua, itu gerakannya kenapa beda-beda? Gerakannya mesti sama. Oten yang sholat, sembahyang, itu gerakannya mesti sama. Ya ini jangankan laki-laki dan perempuan tadi. Perempuan itu saja sembahyang tengah hari, yang satu dengan yang kedua itu beda. Bacaan juga beda. Setiap sembahyang itu bacaannya beda, sahabat. Jadi bagaimana mungkin mereka mengatakan ini adalah milik mereka? Mereka mengatakan kitalah yang meniru mereka. Dengan mengambil dalil-dalil di dalam Islam. Ah ini nih, si ongok satu ini nih. Karena pembahasan kali ini adalah Nabi junjungan sosok kita yang dari Islam. Itulah yang justru meniru orang-orang Yahudi dan Kristen. Nah, hal itu tercatat di dalam hadis yang sahih dari sosok kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Nah, kita bisa temukan hal itu di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5462. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka menyamai ahli kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan. Ahli kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasa membelah rambut mereka. Maka beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, lalu beliau membelahnya. Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris sepertinya lebih jelas, Bapak Ibu, karena hadis terjemahan dalam bahasa Indonesia yang barusan saja kita lihat itu sepertinya diperhalus dengan menuliskan sebagian perkara yang tidak diperintahkan, tanpa menyebutkan siapa yang memerintahkannya. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu, Sahih Al-Bukhari di dalam terjemahan bahasa Inggris yang ada di perpustakaan kita ini. Di dalam literatur ini, Bapak Ibu, naratif Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, the Prophet used to copy the people of Scripture in matters in which there was order from Allah. Yang artinya adalah, Nabi biasa meniru atau mengkopi orang-orang kitab, dalam hal ini Yahudi dan Kristen, dalam hal-hal di mana tidak ada perintah dari Allah. Oke, kita stop. Ini hadisnya sahih. Tapi yang diterjemahkan oleh si Ongo ini jelas palsu. Karena hadis dalam terjemahan bahasa Inggris yang dia bacakan itu ditambahinya ya orang-orang kitab Yahudi dan Kristen. Di mana pula letak Kristennya di sana? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya orang-orang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kristen dan Nasrani itu beda, sahabat. Anda kalau nggak percaya, tanya aja sama Oten ya. Kristen dan Nasrani itu beda. Coba tanya sama pendeta Hendritan. Beda Nasrani dengan Kristen. Kata pendeta Hendritan, Nasrani itu seperti Udin. Tai kucing. Kalau yang Kristen ya seperti pendeta Hendritan. Tapi di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ahli kitab itu ya Yahudi dan Nasrani. Dan ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani yang disebutkan itu adalah orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan. Tidak menuhankan yang lain. Itu yang dimaksud orang-orang ahli kitab. Jadi si Ongo ini mengira bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu semuanya adalah Oten. Padahal di dalam Al-Quran, orang Yahudi dan Nasrani dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, itu juga beriman kepada Allah. Ini dasarnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Makanya di ayat lain, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang ahli kitab ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini juga masuk surga. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.